Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalan, nama saya Lansa Fitri dengan NIM E1101231016 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A angkatan 2023. Video ini merupakan tugas mata kuliah teori komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi secara singkat. Model ini berfokus pada 5 pertanyaan. Siapa yang berkata? Apa yang dikatakan, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Contohnya, seorang politisi menyampaikan pidato melalui televisi kepada publik untuk mendapatkan suara. Nah, model ini menjelaskan bagaimana orang-orang cenderung mengikuti pendapat mayoritas dan tidak ingin diisolasi. Contohnya nih, orang-orang mungkin tidak mau mengungkapkan pendapat mereka yang bertentangan dengan mayoritas di media sosial. Model ini menjelaskan bagaimana media massa menyaring informasi dan memiliki apa yang akan disampaikan kepada publik. Contohnya, seorang editor surat kabar memutuskan berita mana yang akan dimuat di halaman depan. Model ini menjelaskan bagaimana media massa dapat mempengaruhi agenda publik dengan menentukan isu-isu apa yang dianggap penting. Contoh, media massa secara konstan meliputi isu politik tertentu, sehingga masyarakat menjadikannya sebagai isu utama. Model ini menjelaskan bagaimana orang-orang menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka. Contohnya, orang-orang menonton film untuk menghibur atau membaca berita untuk mendapatkan informasi. Model ini menjelaskan bagaimana ide dan produk baru diadopsi oleh masyarakat. Contohnya, orang-orang mungkin lebih cepat mengadopsi teknologi baru jika mereka melihat orang lain menggunakannya. Model ini menjelaskan bagaimana paparan media massa yang berkepanjangan dapat memengaruhi pandangan dan nilai-nilai masyarakat. Contohnya, orang-orang yang sering menonton film kekerasan mungkin lebih cenderung percaya bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya. Model ini menjelaskan bagaimana informasi disajikan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi cara orang menafsirkannya. Contohnya nih, media massa mungkin menggunakan bahasa yang emosional atau gambar yang provokatif. Itu untuk membingkai suatu peristiwa dengan cara tertentu. Model ini menjelaskan bagaimana orang-orang cenderung mengikuti pendapat mayoritas dan tidak ingin diisolasi. Contohnya, orang-orang mungkin tidak mau mengungkap pendapat mereka yang bertentangan dengan mayoritas di media sosial. Model ini menjelaskan bagaimana orang-orang yang tidak memiliki akses ke sumber informasi lain bergantung pada media massa untuk mendapatkan informasi. Contoh, orang-orang di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses internet mungkin saja hanya mendapatkan informasi dari surat kabar lokal. Model ini menjelaskan bagaimana orang-orang menggunakan simbol dan interaksi sosial untuk membangun makna. Contohnya, orang-orang menggunakan bahasa, gestur, dan ekspresi wajah untuk berkomunikasi satu sama lain. Model ini menjelaskan bagaimana realitas sosial diciptakan dan dipelihara melalui interaksi sosial. Contoh nih, orang-orang mengidentifikasikan apa yang normal dan apa yang tidak normal melalui interaksi dengan orang lain. Model ini menjelaskan bagaimana kehidupan sosial adalah seperti pertunjukan teater, di mana orang-orang memakai peran dan menampilkan diri mereka kepada orang lain. Contohnya, orang-orang mungkin berperilaku beda di depan umum. Audiens secara aktif memproses dan menginterpretasi informasi. Contoh, penonton TV membuat kesimpulan sendiri dari berita. Realitas kabur dengan simulasi dan citra media. Contohnya, kehidupan di media sosial versus realitas. Di mana media massa dikuasai elit dan mempromosikan agenda mereka. Contohnya, media massa mendukung kepentingan politik tertentu. Di mana media massa memanipulasi dan menindas masyarakat. Contohnya, iklan memanipulasi konsumen untuk membeli produk. Teori ini mengkritik bias gender dalam media dan komunikasi. Contohnya, representasi perempuan di media yang stereotipikal.
Teori ini menolak gagasan kebenaran tunggal dan makna universal. Contohnya, interpretasi berita yang beragam di media sosial. Teori ini mengkritik norma heteronormatif dalam media dan komunikasi. Contohnya, representasi LGBT+ di media yang kurang inklusif. Teori ini mempelajari komunikasi dalam konteks budaya dan interaksi. Contoh, mempelajari cara komunikasi dalam komunitas tertentu. Seni persuasif dalam menyampaikan pesan. Contohnya, pidato politik untuk meraih dukungan politik. Teori ini menjelaskan bahwa manusia menggunakan cerita untuk memahami dan maknai dunia. Contohnya, cerita inspiratif untuk memotivasi orang lain. Teori ini menjelaskan interaksi sosial seperti pertunjukan teater. Contohnya, cara individu menampilkan diri di media sosial. Nah, teori ini berfokus pada bagaimana manusia berinteraksi dan membangun makna melalui simbol. Contohnya itu emoji, hashtag, dan GIF yang digunakan untuk mengekspresikan diri dalam berkomunikasi melalui media sosial atau media online.